Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan perjalanan Nadiem Makarim dari semasa sekolah sampai sukses. Oke, saya dengan Delki Syahzirli Safasal Sabila dan teman saya Dita Anissa, Michelle Maura, dan Enrique Arya Pratama. Oke, bisa dilanjut teman saya. Nadiem Anwar Makarim lahir 4 Juli 1984. Adalah seorang pengusaha Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Pada Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo, Kiai Haji Ma'ruf Amin yang dilantik pada 23 Oktober 2019. Ia merupakan pendiri Gojek, sebuah perusahaan transportasi dan penyedia jasa berbasis daring yang beroperasi di Indonesia dan sejumlah negara Asia Tenggara seperti Singapura, Vietnam, dan Thailand. Nadiem Anwar Makarim adalah putra dari pasangan Dono Anwar Makarim dan Atika Al-Gadri. Ayahnya adalah seorang aktivis dan pengacara terkemuka yang berketurunan Minang Arab. Sedangkan ibunya merupakan penulis lepas, putri dari Hamid Al-Gadri, salah seorang perintis kemerdekaan Indonesia. Nadiem menjalani proses pendidikan dasar hingga SMA berpindah-pindah dari Jakarta ke Singapura. Sehabis menyelesaikan pendidikan SMA-nya di Singapura, pada tahun 2002, ia mengambil jurusan hubungan internasional di Universitas Brown, Amerika Serikat. Nadiem sempat mengikuti pertukaran pelajar di London School of Economics setelah memperoleh gelar sarjana pada tahun 2006. 3 tahun kemudian ia mengambil pasca sarjana dan meraih gelar Master of Business Administration di Harvard Business School dan lulus dengan menyandang gelar MBA Master of Business of Administration. Nadiem Makarim diketahui pernah bekerja di sebuah perusahaan McKinsey dan Company, sebuah konsultan ternama di Jakarta, dan menghabiskan masa selama 3 tahun bekerja di sana. Diketahui pula ia pernah bekerja sebagai CEO founder dan managing editor di Zalora Indonesia, kemudian menjadi Chief Innovation Officer Partuku. Selanjutnya, bacakan oleh teman saya. Oke. Perjalanan bisnis Nadiem Makarim yaitu mendirikan Gojek setelah memiliki cukup banyak pengalaman kerja di perusahaan-perusahaan ternama. Nadiem Makarim kemudian memutuskan untuk berhenti bekerja di usia yang terbilang masih cukup muda, serta memiliki jiwa entrepreneur yang tinggi. Nadiem mencoba untuk merintis sebuah perusahaan sendiri, sehingga pada tahun 2010 Nadiem Makarim mendirikan perusahaan Gojek, yaitu perjalanannya itu satu menjadi konsultan manajemen di McKinsey & Company dan menjadi CEO founder Zalora Indonesia dan menjadi CEO startup Kartuku dan CEO Gojek. Ya, selanjutnya. Nah, kisah Nadiem Makarim saat awal berdiri itu perusahaan Gojek pada tahun 2010. Nadiem Makarim mendirikan perusahaan Gojek, dia menggunakan sistem garasi mobilnya sebagai kantor pertamanya. Dari perusahaan tersebut, ketika itu sistem pemesanan Gojek itu belum menggunakan aplikasi seperti sekarang ini. Nadiem awalnya hanya menggunakan call center sebagai perantara antara pengemudi dengan pelanggan. Lama-lama usaha Nadiem Makarim itu mulai berkembang pada tahun 2014 dan menerima suntikan dana untuk mengembangkan Gojek dari Nostar Group yang merupakan sebuah perusahaan disuntikan dana untuk Gojek memang bertambah pada tahun 2015 yang merupakan tahun terbaik untuk perusahaan tersebut karena Gojek meluncurkan sebuah aplikasi pertama di platform mobile. Oke, selanjutnya.
tidak butuh lama untuk mengembangkan usahanya tersebut. Setelah ada Gojek, versi aplikasi dengan layanan cepat, aman, mudah, dan nyaman, dengan sangat mudah perusahaan tersebut dikenal oleh masyarakat. Selain itu, aplikasi transportasi berbasis online Gojek memang mengedukasi masyarakat bahwa aplikasi tersebut, maka masyarakat bisa memesan serta mendapatkan layanan Gojek yang cepat. Nadiem Makarim menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Setelah lama menjadi pendiri Gojek, pada bulan Oktober 2019, Nadiem memutuskan untuk mengundurkan diri dari Gojek. Perusahaan yang Nadiem bangun selama bertahun-tahun memutuskan untuk mengundurkan diri dari Gojek. Nadiem Makarim masih memiliki saham sekitar 4,81%. Setelah memutuskan itu, mengundurkan diri dari Gojek, Nadiem Makarim kemudian ditunjuk oleh Presiden RI Joko Widodo untuk menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Indonesia Maju pada periode 2019-2014. Nadiem Makarim menjadi menteri termuda dalam kabinet tersebut. Nah, kemudian dilanjut. Nadiem Makarim menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Setelah lama menjadi pendiri Gojek, pada bulan Oktober 2019, Nadiem memutuskan untuk mengundurkan diri dari Gojek. Perusahaan yang Nadiem bangun selama bertahun-tahun, namun walaupun mengundurkan diri, Nadiem Makarim masih memiliki saham sekitar 4,81% setelah memutuskan untuk mengundurkan diri dari Gojek. Nadiem Makarim kemudian ditunjuk oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Indonesia Maju periode 2019 sampai 2024. Nadiem Makarim menjadi menteri termuda di dalam kabinet tersebut. Konsep Gojek yang sangat spesial untuk Indonesia karena penggunaan yang unik. Gojek merupakan salah satu moda transportasi terbesar di Indonesia, dan Gojek hadir untuk memberikan nilai lebih kepada pengguna. Gojek menjadi solusi dan berbagi layanan di Indonesia seperti logistik, transportasi, kemacetan, apapun itu, sehingga Gojek hadir untuk memecahkan permasalahan itu. Tidak hanya dalam hal transportasi, aplikasi Gojek sendiri dapat digunakan untuk layanan kurir seperti instan kurir dan berbelanja shopping. Pada akhir Oktober 2015, Gojek juga memperkenalkan inovasi terbarunya yaitu GoClean, GoMessage, dan GoGlam. Gojek berhasil menunjukkan eksistensinya saat perusahaan yang bernaung di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa itu menjadi startup asal Indonesia pertama yang mendapat gelar unicorn pada Agustus 2016. Unicorn merupakan gelar yang diberikan pada suatu startup yang memiliki nilai valuasi lebih dari $1 miliar Amerika Serikat. Gojek pun sudah melebarkan sayapnya ke luar Indonesia seperti Singapura pada Mei 2018, Vietnam dengan nama GoViet pada September 2018, dan Thailand dengan nama Jet pada Februari 2019. Gojek perusahaan teknologi penyedia layanan on-demand terdepan di Asia Tenggara. Kembali masuk ke daftar tahunan perusahaan yang dinilai berhasil mengubah dunia versi majalah Fortune atau Fortune Change the World tahun 2019. Penghargaan ini ditunjukkan kepada perusahaan yang memiliki kinerja baik karena melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Gojek masuk Fortune Change the World 2019 melalui inovasi GoPay yang dinilai telah mentransformasi percepatan inklusi finansial dan ekonomi digital di Indonesia. CEO global dan pendiri Gojek Nadiem Makarim merasa bangga dapat kembali menerima penghargaan atas perwujudan visi dan misi Gojek untuk memecahkan permasalahan sehari-hari dan memberdayakan banyak orang dengan menggunakan teknologi, serta berterima kasih atas dukungan dari seluruh mitra pengemudi, merchant, pelanggan, rekan bisnis, pemerintah, dan investor. Dukungan tersebut menjadi kunci keberhasilan Gojek dan
berevolusi menjadi sebuah ekosistem terintegrasi dengan tipe super app yang menggerakkan orang, barang, dan uang. Penghargaan berskala global ini menyorot peranan GoPay sebagai platform pembayaran digital. Gojek telah berhasil global ini menyorot GoPay sebagai platform pembayaran digital. Gojek yang telah berhasil mendorong perekonomian digital Indonesia dengan memperluas akses finansial bagi jutaan masyarakat Indonesia yang 64% populasi belum terjangkau perbankan unbanked. Usai pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, Nadiem Makarim menyatakan bahwa dirinya telah mundur dari Gojek dan tidak ada kewenangan sama sekali. Gojek mengonfirmasi mundurnya Nadiem Makarim dari posisi apapun di startup yang didirikan itu, dengan mengumumkan pemimpin baru hingga akhirnya Nadiem Makarim diangkat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Kabinet Indonesia Kerja Presiden Joko Widodo. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.